Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kaliwater, Ibu Sulimah SPD MMPD, serta rekan-rekan guru SD Negeri Kaliwater yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah rasa syukur itu kita ucapkan dengan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan memberikan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif tersebut merupakan tugas dari modul 1.4 pada pendidikan program guru penggerak angkatan 11 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini belajar bersama dalam materi budaya positif ini. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Diseminasi budaya positif di SD Negeri Kaliwater ini adalah materi saya yang dibimbing oleh pengajar praktik saya, Bu Rismawati. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, marilah kita hadir seutuhnya terlebih dahulu. Lupakan semua tugas-tugas, semua beban pikiran yang pasti yang tentunya banyak sekali yang ada dalam hati ibu-ibu semuanya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, kita berdamai sejenak dengan segala situasi dalam diri kita untuk belajar bersama dan juga hadir seutuhnya dalam ruang ini. Ibu-ibu, tujuan kegiatan ini adalah guru dapat memahami keyakinan kelas dan dapat menerapkan di dalam kelas ataupun di sekolah. Lalu guru dapat melakukan posisi kontrol yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekolah. Lalu guru dapat memahami konsep inti dari modul budaya positif serta melakukan penerapan mengenai konsep-konsep inti dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, itu tujuan kegiatan kami. Sebelum saya lanjutkan, saya punya beberapa pertanyaan. Saya mau mengetahui apakah ibu-ibu ini setuju atau tidak dengan beberapa kalimat yang akan saya berikan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut ibu-ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman, ya? Tidak setuju menurut saya, Bu. Oh iya, tidak setuju. Yang lain? Yang lain, adakah yang punya pendapat berbeda? Adakah yang punya pendapat beda? Sama? Saya sama, tidak setuju. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu, pernyataan tersebut menurut saya hukuman yang seperti apa dulu, seperti itu. Jadi saya tidak setuju untuk pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, terima kasih Bu Kiki. Sebagian besar tidak setuju hukuman. Tadi Bu Kiki punya pendapat hukuman itu, tapi hukumannya yang seperti apa dulu. Nah, gitu. Lalu yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lah, kalau ini sudah ada hukumannya yang misalnya itu membaca, membersihkan halaman sekolah, itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, ibu-ibu? Setuju? Moga Bu I. Kalau menurut saya setuju Bu, karena selain kita itu Disiplinkan. mendisiplinkan anak, kita juga memberikan pelajaran secara tidak langsung supaya anak itu bisa menjaga kebersihan. Oh ya. Terima kasih Bu Is. Jadi setuju ya. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pernyataan nomor 2. Setuju semua? Ya, terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan. Mungkin kalau memberi penghargaan itu bisa berwujud hadiah atau mungkin apa, diiming-imingi sesuatu. Nah, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Ibu-ibu? Ada yang punya pendapat setuju atau tidak? Setuju, saya tidak. Monggo Bu Sri Astutrien. Kalau menurut saya itu sangat setuju sekali, karena dengan seperti itu anak-anak Semangat. selalu ingin berlomba untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh guru. Ya. Terima kasih Bu Sri Astuti. Bu Rizky sepertinya tadi akan memberikan pendapatnya. Kalau saya cenderung tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Memberikan penghargaan seperti tadi Bu Tuti katakan, mereka anak-anak akan berlomba untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah tersebut. Dari sifat berlomba saja, mungkin nanti anak-anak di dalam kelas akan bersaing, entah itu dalam bersaingnya sehat atau tidak. Jadi akan menimbulkan persaingan di dalam kelas. Kalau untuk memberi penghargaan dalam berupa hadiah, saya tidak setuju. Tapi mungkin kalau penghargaan dalam berupa atau bintang, tidak berupa materi, saya bisa setuju. Oh iya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi mungkin maksudnya Bu Kiki itu kalau misalnya diwujudkan dengan barang, Bu Rizky tidak setuju karena mereka mungkin nanti bersaingnya bisa bersaing positif tapi juga mungkin juga bersaing negatif. Nah, yang kurang baik. Seperti itu ya Bu Kiki ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Saya lanjutkan dulu. Pokok materi yang akan saya sampaikan hari ini ada 6, yaitu tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, marilah kita mulai materi ini, kita belajar bersama, kita sharing-sharing bersama. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pastinya nilai-nilai yang akan diterapkan itu adalah nilai-nilai yang positif, yang baik. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu sebentar. Saya mau pengen tahu, cek fokus Bapak Ibu-ibu semuanya. Coba sebentar. Tadi suaranya belum masuk ya? Tanpa suara ya. Kali ini kita akan melakukan permainan tebak
kita mulai. Belum ya. Sebutkan warna yang dilihat, bukan warna tulisannya. Sebentar. Warna yang dilihat, bukan tulisannya. Ya ampun. Nah, warna yang dilihat, bukan warna tulisannya. Warna apa ibu-ibu? Merah. Warna yang dilihat, bukan warna tulisannya. Warna merah. Ya, lanjut. Sekarang warna apa ibu-ibu? Kuning. Kuning ya. Lanjut lagi. Warna apa? Hitam atau putih? Hitam, hitam. Warna hijau, hijau. Lanjut lagi. Warna biru. Terus putih. Bu Sri Astuti, apa? Hitam. Hitam atau biru atau ungu? Dan mari kita coba lebih cepat. Sebentar lagi. Siap? Oke. Merah. Kuning. Ya. Hitam, hijau, putih, biru, putih, hitam, pink. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata ibu-ibu fokusnya masih luar biasa. Semangatnya luar biasa. Lanjut. Nah, kita mulai materi. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi mereka akan melakukan sesuatu dari dalam hati, sadar sendiri. Kita tidak perlu memberi iming-iming. Ayo nanti kamu kalau mau membersihkan kelas nanti tak kasih ini. Tidak. Jadi ini kalau disiplin positif, anak-anak itu melakukan sesuatu dengan sadar sendiri, tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Makna disiplin, ini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, yang sering ada dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungannya itu menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kalau kita disuruh disiplin, pasti kita itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kita tidak nyaman, biasanya seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu adalah makna dari disiplin. Sebagai pendidik,
tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif. Nah, itu tugas kita, menciptakan disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu dari dalam diri mereka masing-masing, bukan karena motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, misalnya diiming-imingi hadiah. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Kalau yang dari dalam diri itu intrinsik. Jadi mereka sudah berasal dari hati mereka masing-masing. Tuh. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang positif. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu seperti yang kita kenal, yaitu sebagai yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi, lalu ada hukuman dan penghargaan. Lalu dari teori motivasi itu nanti juga akan muncul konsekuensi dan juga restitusi. Kalau teori motivasi itu berfokus pada apa yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku tertentu. Teori motivasi ini relevan dalam memahami bagaimana hukuman, penghargaan, konsekuensi ataupun restitusi. Nah, misalnya jika motivasi seseorang itu dipengaruhi oleh penghargaan, maka strategi penghargaan itu mungkin lebih efektif daripada hukuman. Kalau dalam teori motivasi, hukuman itu seringkali hanya bekerja sementara. Kalau ada hukuman dihukum, tapi nanti setelahnya akan kembali lagi seperti semula lagi. Dan juga hukuman itu biasanya bisa menimbulkan efek negatif seperti ketakutan ataupun anak menjadi pemberontak seperti itu. Lalu kalau penghargaan itu biasanya bersifat ekstrinsik. Jadi kalau ada penghargaan, mereka berlomba-lomba untuk mematuhi peraturan. Tapi kalau tidak ada penghargaan, jadinya mereka kurang termotivasi. Konsekuensi itu merupakan pendekatan yang lebih konstruktif dibanding hukuman. Konsekuensi mengajarkan pemahaman tentang tanggung jawab, sedangkan restitusi itu adalah mendorong pemulihan dan perbaikan yang didorong dari dalam diri. Nah, seperti itu. Perilaku manusia itu mempunyai 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi
biar dapat imbalan. Nah, mereka punya motivasi. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Sekarang tugas kita sebagai guru. Tugas kita sebagai guru adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Nah, yang ini. Tugas kita sebagai guru menanamkan motivasi yang ketiga itu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tugas kita. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka itu sudah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dampaknya itu jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka berperilaku itu tidak karena iming-iming atau penghargaan atau hadiah, itu tidak. Jadi mereka itu memang sudah punya motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri. Nah, ini dari 3 motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Mereka murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi murid-murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya ada siswa yang lupa tidak memakai seragam lengkap saat upacara. Nah, terus mungkin ada hukuman tersendiri untuk mereka. Mereka tidak tahu, tapi tiba-tiba saja mereka terjadi, disuruh misalnya baris di barisan tersendiri atau apa. Nah, itu kan hukumannya itu sifatnya satu arah. Ada yang membuat hukuman, siswa tidak tahu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Jadi sifatnya satu arah dan biasanya bisa berupa fisik ataupun psikis. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah disetujui atau sudah dibahas sebelumnya oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya kalau konsekuensi ada anak yang menumpahkan air minum dan tidak sengaja membasahi buku temannya. Nah, kalau seperti itu, konsekuensinya berarti anak yang menumpahkan air itu bagaimana? Misalnya mengganti buku temannya. Nah, seperti itu konsekuensi. Jadi sudah direncana. Lalu kalau misalnya membuang sampah sembarangan di kelas, asal saja membuang sampah. Nah, konsekuensinya ya sampah yang dibuang tadi diambil lalu dibuang di tempat sampah. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman bagaimana? Contohnya, ada anak yang terlambat datang ke sekolah misalnya, lalu disuruh lari keliling sekolah 10 kali. Nah, itu contoh dari hukuman. Jadi sifatnya hanya satu arah. Kalau konsekuensi kan berarti, oh saya berbuat ini, berarti saya harus seperti ini. Itu konsekuensi. Lalu restitusi.
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau restitusi itu nanti kita mau memperbaiki kesalahan siswa, tapi dengan cara kolaboratif kita membimbing siswa untuk mencari solusinya. Kamu kok terlambat ke sekolah, kenapa? Terus nanti dicari solusinya. Solusi itu nanti juga dari siswa kita juga. Oh, Bu Guru, saya tadi bangunnya kesiangan misalnya. Kok bisa bangunnya kesiangan? Nah, penyebabnya apa? Nah, itu dicari akar masalahnya lalu dicari solusinya. Seperti itu restitusi. Nah, sekarang ini ada contoh tindakan, tugas, perbedaan, hukuman, dan konsekuensi. Di sini ada tindakan guru, lalu tindakan itu nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk apa, Ibu-ibu? Hukuman, ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, okay. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, okay. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, okay. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, okay. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, mungkin kalau ini bisa termasuk konsekuensi ya, karena waktu 10 menit di awal pelajaran PJOK, pelajaran olahraga itu biasanya kan diisi dengan pemanasan. Salah satu pemanasan mungkin bisa juga dengan lari keliling lapangan basket. Terima kasih. Nah, ini jawabannya yang tadi. Hukuman, betul semua ya Ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, lanjut sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal dan juga identitas sukses. Kalau hukuman itu identik dengan identitas yang gagal. Karena biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi terlambat disuruh lari 10 kali, padahal tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Kecuali pada waktu pelajaran PJOK tadi, dia sudah ketinggalan pemanasan olahraga sehingga disuruh lari. Larinya juga tidak terus lari yang banyak sekali, tidak, tapi yang cukup secukupnya. Lalu hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Lalu korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Lalu perilakunya menjadi pasif ataupun agresifnya meningkat.
karena sering dihukum, ada yang menjadi takut sekali, tapi ada juga yang jadi kebal karena sudah sering seperti itu, mendingan kayak gitu. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi mereka akan patuh pada peraturan tapi hanya dalam institusi tersebut. Kalau sudah di luar, sudah sampai masyarakat kepatuhan itu akan hilang. Gara-gara kalau di sekolah misalnya takut tidak dihukum, takut nanti tidak dimarahin, seperti itu. Tapi kalau sudah keluar dari sekolah sudah kembali lagi seperti semula. Murid atau anak akan membenci peraturan, jadi benci. Lalu kalau identitas sukses untuk disiplin itu ada konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya kita melakukan sesuatu dan kita harus bertanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap hal yang sudah kita lakukan itu. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan untuk memperbaiki diri mereka sendiri, mencari solusi sendiri agar bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk konsekuensi itu biasanya anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi memang tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, tapi untuk jangka waktu yang panjang mereka akan menjadi terbiasa. Lalu murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, lalu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau konsekuensi itu kan kita memang harus betul-betul mengawasi murid kita. Lalu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Nah, jadi kalau konsekuensi itu misalnya tadi siswa itu terlambat 10 menit pada saat pelajaran olahraga, kita bisa bertanya kepada siswa kita, peraturannya bagaimana? Lalu konsekuensinya apa? Kamu mampu tidak melakukannya? Seperti itu. Dan juga murid akan lebih menghormati peraturan. Lalu kalau restitusi, itu tadi restitusi merupakan pilihan dan itu juga bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak bisa mendapatkan penguatan, dan juga mereka bisa mendapatkan solusi dari masalah mereka, masalahnya menjadi terpecahkan, yang biasanya lupa terus, tidak mengerjakan PR, kita bantu mencari solusinya, mereka akhirnya berjanji karena solusinya kan mereka mereka sudah mengatakan masalah saya, misalnya saya tidak mengerjakan PR karena saya itu kemarin misalnya diajak orang tua kemana, pulangnya sampai malam, masalahnya seperti ini, dan bisa mencari solusi sendiri. Jadi mereka bisa memecahkan masalahnya. Murid bisa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, lalu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalimatnya antara lain nanti apa yang kamu yakini. Jadi apa yang kamu yakini itu kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, tapi ternyata mereka tidak mengerjakan PR, berarti kan tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Murid akan menyampaikan, jadi saya itu mau bagaimana untuk memperbaiki masalah tersebut. Lalu murid atau anak akan menghormati dirinya dan juga orang lain.
Tadi tentang teori motivasi sudah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Ibu-ibu, mengapa kok kita menyebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya? Keyakinan kelas. Sekarang memang keyakinan kelas ya, yang dianjurkan itu kan keyakinan kelas. Peraturan sekolah, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah. Jadi kita membuat peraturan, tiba-tiba kita membuat peraturan, anak-anak peraturannya ini, di kelas ini peraturannya seperti ini. Kalian semua harus patuh terhadap peraturan ini. Anak-anak tidak tahu asal-usulnya aturan itu, tiba-tiba sudah muncul saja. Jadi sifat peraturan itu sifatnya adalah satu arah. Satu arah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan sifatnya universal. Jadi keyakinan kelas itu yang membuat guru dan siswa, bukan guru saja, bukan siswa saja, tapi bersama-sama. Kira-kira dalam kelas kita ini kita mau membuat keyakinan kelas seperti apa ya? Nah, itu banyak sekali kalau yang sudah saya lakukan, banyak sekali ide. Tidak boleh gaduh Bu Guru saat pelajaran. Oh ya, harus mendengarkan Bu Guru yang sedang mengajar. Tidak boleh bermain saat pelajaran. Nah, misalnya seperti itu, banyak sekali. Hampir semua anak bisa memberikan ide tentang keyakinan kelas itu. Ini keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya ini kalimat di dalam keyakinan kelas itu sebaiknya dalam bentuk kalimat yang positif. Jangan misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu kan ada kata-kata tidaknya. Sebaiknya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu kalimatnya yang positif. Itu sebaiknya pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Tidak usah terlalu banyak kalimat-kalimat yang panjang-panjang. Siswa sulit memahaminya, apalagi kalimatnya itu kalimat yang bahasanya itu bahasanya tingkat tinggi, yang tidak familiar di siswa. Jadi anak-anak malah garuh, maksudnya itu apa? Nggak mudeng nanti. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau di kelas yaitu dibuat untuk lingkungan kelas kita itu mau seperti apa, pembelajarannya mau bagaimana, nah itu dibuat sesuai dengan lingkungan kelas kita. Kalau lingkungan sekolah ya bisa saja, tapi dibuat sesuai untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi memang dalam membuat keyakinan kelas itu sebelumnya itu memang kita harus bisa memotivasi siswa agar keluar ide-idenya. Kelas kita itu tuh mau bagaimana, mau seperti apa. Nah, biar anak-anak itu nanti keluar idenya. Oh, harus mau yang seperti ini. Nah, itu jadi semuanya ikut berkontribusi dalam membuatnya. Nah, kalau keyakinan kelas kita sudah selesai dibuat, jangan dibiarkan begitu saja. Sebaiknya itu tetap ditinjau dari waktu ke waktu, karena bisa saja keyakinan kelas itu sudah tidak sesuai dengan pada waktu dulu dibuatnya. Sekarang ini prosedurnya, cara membuat keyakinan kelasnya. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah, ini kalau untuk sekolah atau siswa, kalau untuk membuat keyakinan kelas, untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kita pancing dulu anak-anak biar keluar ide-idenya, mau apa, mau seperti apa. Lalu mencatat semua masukan.
Kalau dulu saya itu anak-anak mencatat masukan-masukannya, itu saya suruh menulis di kertas sticky note. Nah, yuk ditulis, kamu punya ide apa, masukan apa, silahkan ditulis di kertas sticky note, lalu ditempelkan. Kalau semuanya sudah ditempel, nah baru kita mencatat dulu semua masukan apa adanya yang ada dari siswa itu apa, kita catat dulu. Lalu setelah dicatat semuanya sudah terkumpul, nanti kan masih banyak sekali dan banyak juga yang sama. Nah mungkin kalau yang sama kan bisa dijadikan satu, ditulis satu saja. Terus banyak sekali itu yang muncul kalimat-kalimat yang masih negatif, yang awalnya itu masih ada kata-kata tidak itu. Nah itu kan masih negatif. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Oke. Kalau sudah menjadi kalimat yang positif, lalu kita tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan kita menyusun menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Setelah tersusun, lalu kita tinjau ulang kembali, lalu setelah ditinjau dan menyetujui, buktinya biar lebih anak-anak itu ingat, oh iya, saya dulu pernah ikut membuat keyakinan kelas dan saya sudah setuju. Tidak hanya lesan saja, tapi anak-anak disuruh menandatangani dalam keyakinan yang sudah kita susun. Jadi anak-anak ingat, oh iya, saya dulu pernah ikut membuat kesepakatan kelas itu dan saya juga sudah tanda tangan di situ. Jadi mereka punya merasa sudah ikut membuatnya. Jadi mereka pasti akan bertanggung jawab. Nah, setelah selesai keyakinan kelas bisa ditempel di dinding kelas. Nah, seperti itu cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas 4 tapi belum ditempel. Yang pertama antara lain berangkat sekolah tepat waktu. Ini dulu banyak sekali anak-anak yang menulis tidak datang ke sekolah terlambat, tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Dan memang kenyataannya itu ada yang sering datang terlambat. Ya Bu Is kalau Bu Is sudah paham karena dulu sudah bersama Bu Is di kelas di bawahnya. Dan itu pun sampai sekarang kadang-kadang masih. Padahal ya sudah berusaha sekali. Lalu berdoa dengan khusyuk saat mulai dan mengakhiri pelajaran, membiasakan ucap salam dan terima kasih. Lalu menghargai dan menghormati guru, menghargai dan rukun dengan teman, bersikap jujur, lalu menjaga lingkungan kelas dan sekolah tetap rapi, nyaman dan bersih. Nah itu beberapa foto kegiatan antara lain pada waktu menulis di kertas sticky note dan ditempelkan di papan tulis waktu itu. Nah itu beberapa kegiatan kami. Sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup itu biasanya bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup antara lain kesehatan, rumah, dan lain-lain. Dan juga ada kebutuhan biologis dan juga psikologis. Lalu yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk saling memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Kita punya kebutuhan dasar kebebasan, yaitu suka mencoba hal-hal baru.
tidak terpengaruh teman dan lain sebagainya. Lalu penguasaan itu butuh pengakuan atas prestasi dan keterampilan kita untuk didengarkan. Yang terakhir adalah kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5, antara lain adalah sebagai penghukum, lalu pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau dilihat dari kata-katanya, kita sebagai guru, kita ada di posisi mana ya Bu? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum, pernah ibu-ibu? Pembuat merasa bersalah, jadi anak-anak jadi merasa bersalah. Teman, nah kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau pemantau ya kita memantau. Mari kita mulai dari penghukum. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau dulu pada waktu awalnya itu ruang kolaborasi, sebelumnya eksplorasi konsep pada waktu di modul ini membaca materi ini, saya itu membaca sambil flashback sendiri. Penghukum, ada pembuat merasa bersalah, jadi ingat. Sekarang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Verbal itu maksudnya dengan kata-kata. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Nah, seperti itu. Nah, itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti. Selalu yang terakhir selesai. Rasanya gitu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu caranya dia, caranya guru itu. Jadi rasanya pokoknya selalu benar. Lalu penghukum itu biasanya nada suaranya itu tinggi. Bahasa tubuhnya itu matanya melotot dan jarinya itu menunjuk-nunjuk gini. Kamu itu, nah itu penghukum. Kepiye lemoco. Nah itu penghukum nada suara tinggi. Lalu posisi kontrol yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya pada posisi ini guru suaranya itu akan lebih lembut. Sudah agak menurun dari yang tadi penghukum. Pembuat rasa bersalah itu biasanya akan menggunakan keheningan. Dibuat-buat yang sunyi-sunyi. Jadi malah yang orang lain itu merasa garuh dewe, tidak nyaman. Merasa bersalah atau rendah diri. Bu gurunya sudah diam dulu sambil melihat anaknya. Anaknya kan jadi nggak enak, garuh gitu ya, nggak nyaman. Nah, kata-kata yang akan keluar itu antara lain. Tapi nadanya lembut. Kalau sekarang tidak seperti tadi yang penghukum. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau sudah kayak gitu tuh, yang diajak bicara kan pasti, kok kayak gitu ya? Saya kenapa ya? Jadi merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, nah, di posisi ini murid biasanya akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka sendiri.
Bu gurunya sudah seperti itu, jadi murid itu sudah akan merasa, duh, saya salah ini. Sudah punya penilaian yang buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi kita itu salah meneh katanya. Lanjut, sekarang posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman, kita memposisikan murid kita sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi, diajak persuasif. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor. Jadi lucu-lucu, kita ya ikut berbaur dengan anak-anak untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu. Nah, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau seperti ini, anak-anak mungkin tetap akan merasa baik-baik saja ya, enak, tidak merasa takut ataupun merasa bersalah seperti dua posisi yang tadi. Sekarang posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau itu kan berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan juga konsekuensi yang sudah dibuat. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu antara lain, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, berarti kalau seperti ini sebenarnya sudah mulai membantu anak untuk mencari solusinya, tahu konsekuensi dari perbuatan mereka. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kalau pemantau itu jelas langkah-langkahnya karena memang sudah ada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang sudah dibuat terlebih dahulu. Posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu yang manajer. Posisi ini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kalau murid kita melakukan sebuah kesalahan, jadi pada posisi kontrol sebagai manajer ini kita bisa berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Biasanya seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, yang kita yakini itu ya kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Kita ajak murid untuk mengingat-ingat kesalahannya apa, berarti melanggar keyakinan kelas yang mana. Apakah kamu meyakininya? Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu posisi kontrol sebagai manajer. Berarti lima-limanya sudah. Kalau kita kembali ke posisi 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang paling ideal, yang paling baik berarti kita sebagai apa? Manajer. Sebagai manajer karena kita juga membantu siswa untuk mencari solusinya.
Tidak hanya kamu salah, itu tidak, tapi kita mencari solusinya. Solusinya kamu harus bagaimana? Anak itu mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Jadi harapannya anak tidak mengulangi lagi kesalahannya. Ini 5 posisi kontrol itu ada identitas gagal, itu perilaku kontrol yang negatif, itu yang pertama dan kedua tadi sebagai penghukum dan juga pembuat orang merasa bersalah, itu negatif, termasuk perilaku kontrol yang negatif. Lalu perilaku kontrol yang positif dengan identitas nanti bisa berhasil atau sukses, itu adalah yang sebagai teman dan pemantau. Lalu untuk posisi kontrol yang manajer itu bisa mengontrol diri siswanya tersebut. Nah, ini kalau guru berbuat pada perilaku kontrol negatif, itu gurunya menghardik-hardik, menunjuk, menyakiti, menyindir-nyindir. Nah, itu posisi yang sebagai penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah, gurunya ceramah, berbicara, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi siswanya itu merasa bersalah sekali. Jadi kan kasihan ya murid kita, yuk nopo nggih, jadi merasa bersalah. Kalau yang positif tadi, teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, lalu pemantau itu akan menghitung dan mengukur kesalahannya. Lalu untuk manajer itu dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu untuk guru berkata, pada penghukum itu gurunya itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Lalu kalau pembuat orang merasa bersalah, itu kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Jadi rasanya artinya itu dalam sekali. Siswa menjadi merasa sangat bersalah. Lalu posisi teman itu biasanya guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Lalu yang sebagai pemantau itu, karena pemantau itu kan berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi guru yang dalam posisi pemantau itu akan berkata peraturannya apa, konsekuensinya apa yang sudah kamu lakukan, apa yang terjadi, itu nanti akan dikembalikan ke peraturan atau konsekuensi yang sudah dibuat. Kalau posisi kontrol sebagai manajer, nanti kita akan bertanya dulu tentang apa hal-hal yang sudah diyakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal tersebut yang akan menggambarkan tentang dirimu itu apa? Itu. Lalu untuk hasil, kalau posisi guru sebagai penghukum itu adalah hasilnya, itu biasanya anak malah akan memberontak, menjadi pendendam, lalu akan menyalahkan orang lain, biasanya malah menunjuk-nunjuk, itu. Nah, seperti itu. Lalu pada pembuat orang merasa bersalah, mereka malah akan menyembunyikan atau menyangkal dan juga berbohong. Kalau posisi kita sebagai teman, karena kita teman ya, jadi tadi malah membantu, ya sudah nanti Bu Guru bantu bereskan. Siswa itu menjadi ketergantungan, nanti kan juga dibantu Bu Guru, jadi santailah, nggak usahlah, biar Bu Guru saja. Nah, seperti itu. Kalau sebagai pemantau itu hasilnya nanti siswa itu akan menyesuaikan, tapi bila dipantau saja. Kalau sudah tidak dipantau ya sudah, yuk, mereka seperti biasa lagi. Nah, ini kalau yang sebagai manajer, hasilnya siswa itu karakter atau wataknya akan menjadi lebih kuat. Tentunya karakter atau watak yang positif, yang baik. Materi selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi.
segitiga restitusi adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam pendekatan disiplin positif untuk membantu seseorang memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nah, ini nanti antara lain salah satu cara untuk memperbaiki kesalahan siswa. Dalam segitiga restitusi ini nanti tahap-tahapnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Nah, ini 3 langkah segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, kita semua itu akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu, validasi tindakan yang salah, itu semua perilaku memiliki alasan. Seperti contoh anak yang datang ke sekolah terlambat tadi, anak itu juga punya alasan kenapa mereka kok terlambat. Jadi semua perilaku itu pasti punya alasan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita nanti akan memiliki motivasi internal. Nah, kita bahas satu persatu dari 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini punya tujuan, yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tujuannya itu biar anak identitas anak dari gagal menjadi sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Tapi memang ada ya ibu-ibu, kalau anak melanggar peraturan itu sebenarnya mereka itu mencari perhatian kita. Ada. Dia itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Jadi kalau hanya dikritik saja, mereka tetap ada dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Nah, ini di langkah pertama dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, itu kalimatnya antara lain seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin bisa dilanjut, Bu Guru itu dulu juga pernah salah. Bu Guru dulu juga pernah terlambat. Nah, seperti itu mungkin. Lalu, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Lalu, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi hanya ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi ya sudah, anak melakukan kesalahan karena memang sudah terjadi ya sudah, tapi kita ini akan membantu mencari solusinya agar tidak terulang lagi kesalahan tersebut. Sekarang langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa semua tindakan kita ini punya suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan kita itu akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing untuk guru, tapi bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, itu akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi nada-nada bicaranya kita ini nada-nada yang rendah, yang enak. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau ada anak terlambat, misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang ke sekolah
terlambat. Nanti siswa kan pasti akan menjawab, saya bangunnya kesiangan. Kok bisa kesiangan? Kenapa? Bermacam-macam. Kemarin saya pernah melakukan itu karena ada anak yang tidak mengerjakan PR, ada beberapa. Terus saya tanya yang validasi tindakan yang salah ini, saya tanya alasannya kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Saya bangunnya kesiangan. Kok bisa kesiangan? Tadi malam bermain HP sampai malam. Nah, seperti itu, bermacam-macam sekali alasannya. Lalu kalimat yang lain, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin bila ada anak yang mengemukakan alasannya itu memang sangat penting, nah kita juga harus memberi apresiasi kalau kamu itu harus bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu untuk langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga adalah kita akan menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Seperti itu. Itu dalam menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ibu-ibu dokumentasi keyakinan kelas. Ini adalah beberapa foto dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Itu yang di awal masih musyawarah, ngomong-ngomong sambil permainan, ice breaking biar anak-anak itu senang. Yang kedua mulai menuliskan ide-ide mereka dan menuliskannya dalam kertas sticky note lalu ditempelkan. Dan ini adalah dokumentasi restitusi yang sudah saya praktekkan, Jadi ini ada yang prakteknya itu siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, ibu-ibu, sepertinya kita sudah hampir ada di penghujung acara. Sekarang kita akan melakukan refleksi terhadap tadi belajar bersama kita, hal-hal apa yang sudah diperoleh oleh Bapak Ibu. Nanti saya akan mengirimkan link Padlet ya. Jadi nanti ibu-ibu menuliskan refleksi yang ibu-ibu peroleh hari ini nanti dalam link Padlet yang saya kirim, terus dituliskan nanti ada di grup WA alamatnya. Sebentar saya kirim. Sampun ibu-ibu, monggo. Itu link Padletnya di WA grup SD. Itu alamatnya diklik mawon. Nanti akan muncul seperti ini. Saged mboten? Urut mulai dari nomor 1 nggih.
Baru dilanjutkan 2, 3, 4. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini? Yang akan mengubah paradigma saya apa? Tanda plus di bawahnya itu diklik mawon, lalu kalau tidak salah muncul subjek atau apa ya Bu? Itu diisi nama, terus dituliskan kalimat di bawahnya. Wonten mboten? Nggih, lah niku. Nggih. Helm? Isine, monggo. Hal baru yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini. Ya, kalau sudah diisi publikasikan. Ada yang sudah dipublikasikan? Belum. Nah, sudah Bu Nur Aini. Saya akan menjadi guru manajer ya, dalam posisi kontrol guru sebagai manajer ya. Bagus sekali Bu Aini. Ya, yang lain monggo. Bu Aini bisa lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Bu Rizky, bahwa disiplin positif berasal dari keyakinan yang membudaya dalam siswa ya. Bu Tuti dan Bu Ismina ada kesulitan? Oke. Publikasikan. Saya juga masih belajar Bu ini buat refleksi pakai Padlet. Nggih, Po. Bu Sri Astuti, saya akan memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya ya. Semangat Bu Sri Astuti. Bu Saris, budaya positif akan menumbuhkan kesadaran tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman ya. Bu Haripah, saya berusaha menjadi guru yang baik ya. Bagus Bu Haripah, ayo semangat lanjutkan Bu Haripah. Pertanyaan yang kedua dari Bu Rizky ini, ide barunya adalah membuat keyakinan kelas yang berasal dari suara siswa seluruh kelas ya. Berarti akan membuat keyakinan kelas.
Bisa edit Mbak. Oh, nggih. Mboten napa-napa Bu Is. Nggih, mboten napa-napa Bu Is. Mboten napa-napa. Refleksi yang kedua dari Bu Salistia, membuat keyakinan dengan semua siswa. Oh, lagi diedit. Dari kelas 1 sampai kelas 6 tentang keagamaan. Ya, sip banget Bu Salis. Berarti itu nanti bisa jadi keyakinan sekolah karena melibatkan semua. Iya. Nomor 3. Yang nomor 3 ini Bu Aini yang sudah mengisi. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan seperti ini. Saya pernah berpikir bahwa memberikan hadiah dapat memotivasi belajar siswa, namun ternyata hanya memberikan motivasi ekstrinsik saja. Ya, Bu Rizky, menjadi teman untuk siswa. Ya, karena mungkin dengan menjadi teman akan hubungan dengan siswa akan menjadi lebih erat. Seperti itu ya Bu Rizky ya. Ya. Yang nomor 4 ini Bu Aini. Bismillah, menjadi pamong yang lebih bahagia karena semua sudah ada ilmunya. Among ya Bu Aini ya. Guru maksudnya among. Nggih. Nggih. Sip. Jadi tidak takut, lebih nyaman pastinya. Ibu-ibu, terima kasih atas refleksi yang sudah diberikan. Terima kasih sekali. Terima kasih atas semua refleksinya. Dan sekarang kita sudah ada di penghujung acara diseminasi budaya positif ini. Terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah, semua teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk belajar dan sharing-sharing di acara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.